Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suhakila SPDI, guru mata pelajaran fikih di MTSN 8 Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 7 MTSN 8 Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Bisa kayak gini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ulangi, kalau ibu bilang, apa kabar anda ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seperti biasa, ketua kelas menyiapkan berdoa. Sip, nggak muter ya. Siapa yang nggak sekolah? Kenapa nggak sekolah ya? Ada beritanya? Oh, ikut turnamen. Di mana itu? Poli. Ya. Kita doakan semoga kawan-kawan kita membawa nama baik untuk sekolah atau untuk sekolah ya. Oh, ada kesempatan di usia kalian semua untuk belajar, jadi kita manfaatkan. Jangan kecewakan siapa? Orang tua. Jangan kecewakan siapa lagi? Kemarin tentang apa kita pelajari? Tentang niat berwudu dan masih ingat nggak? Masih. Coba sama-sama bacakan niat untuk berwudunya. Berdoa niat untuk bersuci. Bersuci dari apa? Dari apa, Sandi? Bersuci karena apa itu? Ya benar, karena najis. Selanjutnya bersuci lagi karena apa? Hadas itu ada berapa modelnya? Ada berapa macamnya? Ada dua. Apa aja itu ya? Nah sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini ya. Kalau anak-anak Ibu ketahui, mungkin sebagian sudah pada tahu dari sekolah DTA ya. Dari DTA. Ada yang tahu DTA nggak di sini? Apa ada yang tidak sama sekali? DTA tahu? Madrasah. DTA. Kalau DTA nggak dulu? Oke. Kita nggak lulus. Kita lanjutkan pada materi kita pada hari ini. Pengertian tentang toharo. Toharo itu adalah secara bahasa toharo apa? Membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang hisian atau kasat mata maupun yang maknawiyah atau tidak
kita untuk menghadap Allah ya. Banyak ibadah yang harus kita lakukan untuk menghadap Allah. Nah, hukum kalau ada banyak sebenarnya dalam Al-Quran, cuma yang ibu tampilkan hanya satu. Coba ada yang bisa membacakan artinya aja lah. Soalnya kalau suratnya terlalu panjang. Sandi, bisa bacain Sandi? Ibu tahunya Sandi. Saya Sandi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri Hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sini. Kenapa ya Sandi? Serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dapat dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau gabus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamum. Ya, najis berat apapun itu yang keluar dan keturunannya, mau anjingnya selucu apapun. Pernah yang di tag di HP, anjing tuh gemes lucu nih, kalau deket rasanya pengen dipeluk ya. Tapi kan tetap namanya juga anjing, najis. Jadi tidak untuk kita yang beragama Islam. Kemudian najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis apa? Tingkat kenajisannya sangat sedang ya, sedang. Nah, itu macam najis ada mutawasito. Contohnya ada banyak ya. Tiap benda cair yang membentukkan seperti pertama ada di sini contohnya minuman keras, arak, tua, itu minuman alkohol lainnya itu adalah benda yang najis. Sudah pernah ada yang konsumsi arak tua? Ya, jangan sampai kita terpengaruh sama pergaulan yang tidak baik. Apalagi ibu lihat kadang orang tua-tua pada minum-minum kayak gitu ya. Jangan kita tiru, biarlah mereka. Kalau bisa dinasehati. Kemudian ada lagi air kencing bagi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, tapi belum juga dia makan apapun kecuali ASI. Nah, itu air kencing bayi ya. Tapi kalau perempuan walaupun dia baru sehari, itu cara mensucikannya tetap beda ya. Kalau laki-laki cuma dilap aja terus dikasih air dicuci itu nggak apa-apa. Kalau perempuan memang harus dibersihkannya, itu perbedaannya. Selanjutnya ada mazi, yaitu cairan berwarna putih agak pekat yang keluar dari kemaluan baik perempuan maupun laki-laki. Cairan mazi ini biasanya keluar ketika syahwat. Nah, kamu belum sampai situ ya. Besoklah kita, kalau kamu sudah besar kamu akan mengerti. Mungkin ketika SMA kamu apa di sini sudah ada yang pacaran. Jangan dulu sekolah dulu. Kalau dulu banggakan orang tua kita, banggakan guru kita baru pacaran. Kemudian ada lagi tinja atau kotoran manusia. Itu contoh najis mutawasito. Kemudian kotoran hewan baik yang bisa dimakan dagingnya ataupun yang tidak bisa dimakan dagingnya. Yang nggak bisa dimakan dagingnya kucing ya, itu tetap najis. Kemudian kambing pun walaupun dia halal, tapi kotorannya nggak boleh dimakan. Ada lagi babi itu sebagian petani di daerah mana itu kotorannya dijadiin pupuk. Nah, terus yang di pupuk itu sayuran, nah itu gimana makannya? Nah, itu perlu kita bahas besok ya. Itu berarti campur, itu kita makan sayurannya gitu kan. Kemudian ada nanas. Alat untuk bersuci itu apa? Ada yang tahu? Air, debu, lanjut batu, lanjut apa lagi? Air, debu, batu, bisa juga daun ya yang keras-kerasan, batang kayu lah itu salah satunya.
Oke, ternyata sudah banyak paham. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama, air. Yang pertama air, ada 3 modelnya. Yang pertama air, yaitu merupakan alat taharah yang paling utama dan wajib digunakan dalam berbagai macam cara bersuci. Seperti apa? Pertama, berwudu, terus mandi. Nah, kemudian mandi ada macamnya ya, ada mandi biasa, ada mandi junub ya. Air yang digunakan untuk taharah haruslah air suci dan mensucikan, yaitu air yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, apa? Ada yang tahu pertama? Suci. Ya, suci artinya air suci itu apa? Air yang tidak sama sekali terkontaminasi oleh zat apapun. Misalnya nih, tidak terkena najis, tidak terkena kotoran, kemudian tidak dimasukin gula. Itu air gula itu suci, tapi tidak boleh untuk bersuci. Ya. Kemudian mensucikan, mampu menghilangkan najis dan kotor. Yang ketiga, mengalir. Airnya mengalir ya, seperti air sungai. Tapi kita lihat dulu lah air sungainya seperti apa. Nanti pas yang kayak di jembatan-jembatan itu ternyata airnya mengalir, tapi banyak orang buang sampah di situ. Jadi airnya sudah berubah warnanya, berubah baunya, juga berubah rasanya. Itu namanya nggak suci, nggak suci juga tidak mensucikan. Kemudian airnya mencukupi. Cukup untuk kamu berwudu. Cukup juga untuk membasuh seluruh tubuh kita yang wajib kita basuh. Itu macam air ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, debu seperti apa? Seperti kalau kita di sini masih belum memenuhi syarat ya untuk debu yang bisa kita pakai. Karena debunya nggak kayak di sana di daerah Timur Tengah. Memang dia padang pasir ya, padang pasir. Adapun di sini cuma tanah liat kayak itu, bukan debu ya. Debu atau tanah liat yang suci dapat digunakan sebagai alat taharah apabila air tidak ada. Siapa yang pernah di sini bersuci pakai debu? Ada tak? Kita belum pernah mengalami. Alhamdulillah, biarpun sedikit-sedikit kita masih punya air. Apa contohnya? Ada kecil yang cukup dibersihkan dengan wudu dan tayamum. Apa contohnya? Buang angin, kencing. Terus, kencing dengan buang angin apa bedanya? Ya, BAB, buang air besar ya. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali apa? Kecuali air mani dan bayi. Itu apa contohnya? Kemudian apa lagi? Ada lagi? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan tapi kalau kakak beradik boleh ya, kakak beradik, ibu, bapak itu boleh kita bersentuhan. Artinya mungkin salaman gitu ya, salaman itu namanya bersentuhan. Bukannya bersentuhan harus ketemu ini enggak ya. Itu salah satunya penyebab kita harus berwudu kalau kita bersentuhan kulit kita dengan awan yang bukan muhrim. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Jika telapak tangan kita menyentuh apa? Ya, menyentuh kubul dan dubur. Pakai ini ya. Kalau pakai ini nggak apa-apa. Pakai ini yang kita harus berwudu. Tapi kalau pakai ini nggak, gatel banget. Nah, pakai ini ya. Nah itu. Tapi kalau pakai ini harus. Kalau pakai ini enggak. Yang langsung. Tapi kalau kita garuk-garuk nih gatel, garuk-garuk kita pakai ini di luar baju itu nggak masalah. Nah, itu salah satu. Capek. Salah satu. Ini sudah ya, bukannya sini gabung sini boleh. Sini gabung ke sini. Iya, gabung ke situ. Oi. Sudah. Sudah, kerja.
Berarti kamu gabung sini, siapa namanya sini? Sini kamu itu di sana. Tadi saya itu Wahyu. Oke. Silakan dikerjakan. Apa? Dada. Apa gigi mau lepas? Hamdalah.